Salam kembalinya. Kita Bundaros itu di sini. Bundaros teh kakaknya Upin dan Ipin gitu. Oh. Hasan guna gitu. Oh, teman rencangan Kang Acin. Banyak ngobrol biasa. Paling iya kan. Apa dari Bang? Apa? Jadi Sok iya, rame. Seputar masalah kehidupan sehari-hari, masalah usaha, masalah rumah tangga, bebas lah. Dan di sini mungkin sekarang obrolan ini akan mengangkat tema tentang masalah ekonomi dan rumah tangga adanya. Tong. Masuk komandan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo masuk sini. Lagi live kita sini aja. Ini kayak gini. Oh, Pak, ini Pak. Berapa ini Pak? Ini mah bukan serius. komandan mah. Tahu. Biar Tusuknya ambil iya ya kemari tahu saya pun Mulai masuk. tenang bebas. Oh, suaranya ngebas. Kang Acin suaranya ngebas nih. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin. Para pemirsa yang budiman, alhamdulillah pada kesempatan siang ini biasa obrolan santai sambil ngopi seputar tanya jawab dan membahas permasalahan yang kaitan dengan agama. Bagi yang punya permasalahan dengan segudang permasalahan yang ada di kepala, masalah itu seperti sampah. Kalau tidak dibagi-bagi dan tidak dibakar, dia akan membusuk. Mendingan kalau menjadi satu bahan pupuk ya, jadi organik. Kalau disimpan dan membusuk di kepala, itu malah menjadi rungsing di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka yuk kita ngobrol permasalahan agama itu. Berawal dari satu skup rumah tangga yang memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan rumah tangga itu sebagai satu ibadah terpanjang, ya. Karena rumah tangga itu bisa merubah satu konsep kehidupan berpolitik, berbangsa dan bernegara. Ya, kalau negara kita atas dasar undang-undang negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, maka bagi orang-orang yang tak pernah bertuhan tak layak untuk tinggal di negeri ini. Karena konstitusi mengatur seperti itu. Ya, maka buatlah rumah tangga kita menjadi satu rumah tangga yang penuh keberkahan, rumah tangga yang atas dasar agama menjalin satu hubungan dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 pula yang mengatur tentang perkawinan sebagai satu ikatan lahir batin yang dilakukan dengan orang yang sekeyakinan. Nah, maka rumah tangga teh sur orang Sunda makan rumah tangga teh negara nu pangletikna, negara terkecil yang siap mewarnai dunia. Karena semuanya lahir dari rumah tangga. Presiden dari rumah tangga, perampok dan perompak dari rumah tangga, copet dari rumah tangga, para pejabat negara dari rumah tangga, personil aparat kodim dari rumah tangga. Ada di sini. Ya semuanya dari rumah tangga. Dan rumah tangga itu kan menjadi satu negeri yang terkecil, yang melahirkan manusia-manusia yang mewarnai dunia ini. Maka tidak usah kritik sana, kritik sini, ya, caci sana, caci sini. Nggak usah seperti itu. Rasulullah menyatakan ibda binafsika, mulai dari dirimu sendiri. Maka Allah pun memerintahkan ku anfusakum wa ahlikum naro. Simpan tetanggamu, simpan temanmu, jaga dirimu dulu dan keluargamu dari api neraka. Itu yang paling utama. Selamat ngopi siang. Ada yang nikahan kan? Ada yang nikahan.
Dia sungkem sama bapak mertuanya. Kemudian sungkem sama ibu mertuanya. Tetapi agak lama. Cek mitoha awe nanti tepak. Tong dilatih saya sungkem teh ya melain surga mana surga mitoha mana. Ini surga bapak mertuamu ya. Gini, dalam Islam itu anak wanita itu, anak perempuan itu sesudah menikah akan lepas tanggung jawab dari ayahnya. Maka tanggung jawab itu akan pindah kepada suaminya. Tapi bagi para anak laki-laki, selama hidupnya dia akan tetap menjadi milik ibunya. Maka terhadap ibu-ibu, pada ibu-ibu dan para wanita yang calon jadi pengantin kalau laku, ya, ini nanti kalau sudah punya suami, jangan pernah melarang-larang suami Anda untuk berkhidmat dan berbakti terhadap ibunya. Karena dalam konsep agama, ibu itu, anak laki-laki itu milik ibunya seumur hidup. Makanya saya terenyuh ketika ada seorang bapak-bapak menikahkan anak putrinya, anak kesayangannya, dan dia berbisik kepada calon menantunya. Dia bilang, "Nak, belasan tahun yang lalu lahir di keluargaku seorang bayi yang mungil. Aku urus selama belasan tahun dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Dan pada hari ini tanggung jawab itu aku serahkan ke pundakmu. Karena aku punya keyakinan bahwa engkau akan lebih bertanggung jawab dan menyayanginya lebih dari aku menyayanginya. Jika Allah suatu saat mentakdirkan cintamu berhenti untuknya, tolong jangan sakiti anak gadisku, tapi kembalikan dia padaku. Karena aku akan mencintainya dalam setiap helaan napas dan detak jantungku." Merinding aku dengarnya. Merinding jadi Ya. ke belakang. Makanya wanita itu kan diciptakan dari tulang rusuk. Kenapa Ustaz tidak dari tulang kepala? Dalain suhuneun. Kenapa tidak dari tulang kaki? Dalain tincakeun. Mereka itu sengaja disimpan, diambil dari tulang rusuk Adam itu agar dilindungi dengan kedua tangan suaminya. Dekat dengan hati. Agar kita dengan logika yang kuat bisa merasakan bagaimana perasaan mereka dan pengorbanan mereka. Hukum nikahkeun istri nu hamil di luar nikah kumaha? Para ulama berbeda pendapat tentang itu. Karena yang tidak boleh itu kan nyebor pepelakan batu. Tapi sebagian ulama jumhur mengatakan boleh asal kepada orang yang menghamilinya. Dan itu pun tidak memelihara hukum. Karena nanti jadi alasan bagi anak muda, kalau tidak direstui, hamilin aja. Nanti juga direstui kan gitu. Nanti juga dinikahkan. Jadi untuk memelihara hukum sebenarnya lebih baik memang tidak dinikahkan kecuali sesudah lahir bayinya dan habis masa iddahnya. Gitu ya. Ustaz, kalau yang menikahinya, yang menghamilinya, apakah masih berlaku nasab seorang anak itu ke ibunya? Itu juga berbeda pendapat dengan ulama. Ya. Karena nanti akan ketentuannya akan sampai kepada waris juga kan. Iya. Ya. Waris itu kan sebabnya nikahun, wawalaun, wanasabun. Asbabul irsi itu 3. Sebab-sebab waris itu. 1, nikah. Asalnya orang lain tidak dapat waris karena nikah jadi sama dia, jadi istri atau suaminya, jadi dapat waris. Kemudian yang kedua, wawalaun. Perbudakan. Kalau kita memiliki budak, hamba sahaya, kemudian meninggal, maka kita dapat warisnya. Yang ketiga, nasabun. Nasab itu anak. Cuma dalam Islam itu, cucu laki-laki dan perempuan dari anak perempuan itu nggak dapat waris. Kalau cucu laki-laki dari anak laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki dapat waris. Jadi dari dari kiri ya, sebelah kiri, dari jalur kiri itu, dari jalur perempuan itu nggak dapat waris, kecuali anak perempuan. Jalur kiri namanya. Kalau istilah bahasa Sunda jalur kenca. Jadi yang jawaban yang pastinya gimana, Ustaz? Yang barusan itu pasti. Maksudnya kembali ke nasab ibunya gitu, atau Nasab itu nggak ada ibu. bukan, maksudnya ininya, bahkan bin gitu kan? Waalaikumsalam. Bin itu nggak ke ibu, nggak ada. Kecuali Umi Maktum. Itu pun cuma gelar aja. Ibnu Umi Maktum. Masa Ibnu ke Umi? Satu-satunya sahabat kan. Bin itu mesti ke ayah. Daros teh kakaknya Upin dan Ipin itu teh.
sering Bunda Gip. Oh, teman rencangan Kang Acin. Bunda Gip, misalnya Bunda Lux. Tentang sholat Hah? berjamaah memang ada keterangan. Tahajud berjamaah, duha berjamaah itu tidak ada kecuali litaklim. Apa litaklim teh? Untuk mengajar. Makanya diberlakukan di sekolah-sekolah untuk anak-anak yang memang belum punya kewajiban untuk sholat. Jangankan duha, wajib aja mereka nggak wajib kan. Sholat wajib aja nggak wajib. Tapi sebagai satu nilai pendidikan, mereka diajari tentang sholat duha. Makanya diajaran hiji-hiji, diberjamaahkan weh gitu. Tahajud berjamaah tidak ada. Tapi dalam riwayat Bukhari, Ibnu Abbas bermakmum kepada Rasulullah. Gitu. Faqumtu an yasarihi faja'alani an yaminihi. Aku berdiri di sebelah kiri Rasulullah. Kemudian Rasul memindahkan aku ke sebelah kanannya. Gitu. Tapi itu disimpan bukan di bab sholat tahajud. Disimpannya posisi berjamaah. Posisi berjamaah itu sebelah kanan gitu. Makmum itu. Tapi itu sebagai pendidikan. Ku Rasul kan tadi carek. Gek jadi dia jujur gue di belakang kakak tuhukeun Rasul engke nya ulah berjamaah di ente. Nilai pendidikan bahwa berjamaah itu sebuah aturan sunnah. Ya. Jadi kalau pertanyaannya, Ustaz boleh nggak duha berjamaah atau sholat tahajud berjamaah? Pertanyaan anak, arek moal sholat duha anak. Moal atau dijawab moal mah tuh mun arek diterangkeun. Tapi da Iqbal masaknya pan loba pangabutuh. Biasanya nu sholat duha nu loba pangabutuh. Satu lagi, Seth. Apakah ada anjuran untuk mendawamkan sholat duha? Menjarangkan juga tidak ada perintah. Ya, menjarangkan tidak ada. Menjarangkan, kemudian mendawamkan. Orang bilang tidak boleh sholat duha itu dawam. Yang ada keterangannya kan Rasulullah itu kalau pulang usaha. Ayo orang pan usahana unggal poe. Pulang safar kan? Pulang safar, tos dagang, atau bari angkat dagang. Bari angkat Rasulullah sholat duha. Pulang sholat duha. Dan tidak ada kaitannya dengan hadiah dunia. Tidak ada sholat duha itu. Ya. Itu penekanannya kan itu. Ya. Kan yang di orang-orang sekarang kan identiknya sholat duha itu dengan pembuka rizki ya kan? Ya iya. Ya. Sangkut pautnya. Ya. Tapi gimana sih kalau kita memanfaatkan kan di dalam sholat itu ada saatul ijabah. Sebentar ya. Yang tadi kan Duha. ya Kayak dia tadi. iya. Tapi kan gimana kalau kita punya apa? Punya kasus gitu. Memanfaatkan saatul ijabah gitu di waktu duha gitu kan, dirinya kita ada waktu diijabahnya doa gitu. Kayak waktu sujud kita lah ya, salah satunya kita kan terlepas dari kebutuhan materi gitu. Karena orang-orang alangkah naibnya kalau waktu sujud kita minta hadiah dunia gitu, gimana? Ya terus gimana? Kan pertanyaan. Boleh gitu. Iya, kan pertanyaan Adinda ini. Kan pertanyaan Adinda ini, sholat duha itu kan tidak ada kaitan dengan hadiah dunia. Ya, setuju saya. Apa yang saya tidak setuju dari diri Anda? Setuju. Kemudian, bagaimana kalau kita memanfaatkan bahwa duha itu adalah mustajab? Setuju sih. Jadi yang jadi masalah apa? Tidak ada masalah sebenarnya. Bagaimana kalau sholat duha itu dijadikan momen bahwa ayatnya menyatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah padaku dengan cara sabar dan sholat. Kita mengamalkan ayat itu menggunakan waktu mustajab pada saat duha dengan cara sholat duha gitu. Walaupun sholat duha itu tidak ada kaitan dengan bab materi, gitu ya. Karena dengan cara apa kita minta? Kecuali faksir doa fi sujud, gitu ya. Jangankan bener, sesat aja saya ikuti kalau saudara nekat. Kita satu liting lah dulu. Maaf nih, setelan kita itu mau ngarit ya? Enggak, ini mau boleh jawab.
pertanyaan. Enggak. Enak kalau guru saya ilmu nanya sendiri jawab sendiri, saya tinggal setuju. Tinggal unggah gue setuju. Terus tadi ada yang ungkap kemana?